Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syihabuddin Alawi, mahasiswa magister Budi Luhur dengan NIM 21116000579. Di sini saya akan mengerjakan tugas review artikel, yaitu artikel yang kedua dari mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, untuk review artikel 2 itu artikel 2-nya berjudul Protocol for Packet Network Intercommunication, yang penulisnya itu Vinton G. Cerf dan Robert E. Kahn, dan nama jurnalnya itu IEEE Trans-on-Com. Untuk tahun dan juga halaman itu volume COM 22 nomor 5 Mei 1974. Apakah tujuan penelitiannya? Jadi, tujuan penelitian dari artikel kedua ini yaitu salah satu topik utama yang dijelaskan dalam makalah ini adalah tentang gateway. Ya, tentang gateway. Jadi antar muka, antara jaringan. Nah, ada juga masalah lain pada jaringan, packet switching, yang dibahas. Itu meliputi seperti pengalamatan, pemformatan, buffering, pengurutan, kontrol aliran, dan kontrol kesalahan. Dan protokol yang disajikan dalam penelitian di artikel tersebut mencoba untuk mengatasi masalah yang disebutkan di atas juga. Jadi studi ini juga mencoba mengusulkan bagaimana protokol akan menangani input dan juga output dari TCP. Dan next ada hipotesis. Nah, dari hipotesis yang ada dari jurnal review kedua ini, yaitu menguraikan struktur protokol. Struktur protokol yang dapat digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Jadi hipotesisnya ini diasumsikan bahwa ada mesin dan konfigurasi yang berbeda dalam jaringan. Nah, dalam konteks ini saya mencoba untuk membangun, maksudnya peneliti mencoba untuk membangun dari penelitian sebelumnya serta memberikan kontribusi studi mereka sendiri, ya, tentang bagaimana mengimplementasikan protokol komunikasi yang akan memungkinkan pesan antar mesin dalam jaringan terkirim dan diterima dengan baik. Nextnya itu ada analisa data. Ini paket switching. Jadi artikel ini menjabarkan banyak hal yang diperlukan untuk menghubungkan jaringan paket switching dari berbagai jenis, ya, seperti radio, lalu kabel, dan lain-lain, dan juga domain administratif yang berbeda. Ini bertujuan dilakukan dengan baik dan mengatasi banyak tantangan berbeda yang diajukan ke jaringan ini. Khususnya disarankan hanya satu protokol terkenal dan cukup sederhana. Jadi yang dapat digunakan di semua jaringan seperti gateway, dia tidak akan terbebani dengan konversi antar protokol. Demikian pula ini menyarankan menangani persyaratan ukuran paket
Jadi ini dapat menangani persyaratan kayak misal size dari paket tersebut, paket yang berbeda dari dan juga dari gateway jaringan yang berbeda. Nah, jadi perlu mungkin untuk memecah paket, tetapi tidak boleh dibebani dengan tugas defragmentasi memori yang intensif. Nah, kekurangan. Untuk beberapa kekurangan dari artikel ini adalah bagaimana menyarankan melakukan akuntansi adalah gelombang tangan. Tidak ada diskusi tentang keamanan data, hanya integrasi data. Dinyatakan 256 jaringan dan 65.536 TCP itu per jaringan sudah cukup. Tidak pernah ada cukup apa-apa di CS. Beberapa kemacetan tampaknya tidak ditangani juga. Dan next, kesimpulan dan opini. Kesimpulannya adalah protokol menyediakan variasi dalam ukuran paket jaringan individu dan kegagalan transmisi, pengurutan, kontrol aliran, dan pembuatan dan penghancuran asosiasi proses ke proses lainnya. Untuk opininya, relevansi artikel ini adalah filosofi yang diajukan untuk internet working, ide-ide seperti fragmentasi dan satu protokol sebagai pusat jam pasir tampak seperti ide-ide yang memungkinkan untuk internet working di antara berbagai jenis jaringan dan domain administratif yang berbeda. Ya, jadi artikel ini juga menyisakan ruang untuk beberapa pekerjaan masa depan di internet working sejauh beberapa mekanisme yang tepat untuk akuntansi berurusan dengan ketegangan antara aplikasi yang menginginkan transmisi data yang handal melawan upaya terbaik kontrol kemacetan dan juga keamanan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya review. Jadi artikel kedua yang berjudul Protocol for Packet Network Intercommunication yang ditulis oleh Vincent G. dan Robert Ilhan. Tahun dan halaman volume com 22 nomor 5 Mei 1974. Itu saja yang dapat saya review dari jurnal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.